Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan sebelumnya nama saya Rida Aulia, NIM 10181068 dari Sistem Informasi 2018. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai desain dan manajemen proses bisnis atau yang biasa kita kenal dengan desain proses bisnis atau bisnis proses management. Oke, yang pertama ini bahwa kita tentunya harus, mengetahui ya apa sih model bisnis itu. Nah, model bisnis ini ialah sebuah teknik untuk menangkap fitur penting dari hasil bisnis di sebuah organisasi dalam gambaran yang jelas, menciptakan, bagaimana sih sebuah organisasi itu menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Kemudian, dari model bisnis tersebut, apa sih yang diperlukan untuk membentuk model bisnis itu? Nah, membentuknya dengan, the 9 building blocks. Nah, jadi kita harus merencanakan dulu, suatu hal yang bisa kita buat untuk manajemen suatu bisnis gitu. Lalu di sini, yang pertama ini adalah customer segment. Nah, di sini ada, eee, customer segment ini berupa customer atau pelanggan, target pelanggan yang ingin ditawarkan yang sesuai dengan nilai dan produk atau jasa. Jadi kita harus, mengetahui, eee, customer customer yang kita butuhkan itu yang seperti apa. Penetapan segmen ini akan menentukan komponen blok lainnya, seperti halnya, target pelanggan kita itu untuk bisnis kita itu siapa, seperti itu. Kemudian ada value proposition, di mana value proposition ini, sendiri merupakan, penentuan produk atau jasa yang ingin ditawarkan dan manfaat dari produk tersebut sehingga pelanggan akan memilih produk pada perusahaan atau organisasi. Di sini lebih ke keuntungannya dan menampilkan kelebihan dari suatu produk untuk dibandingkan ke pesaing. Apa sih, keunggulan dari produk yang akan kita buat di bisnis kita? Nah, itu ditulis di value proposition. Kemudian ada channel, channel sendiri ini merupakan sarana komunikasi dengan pelanggan atau customer untuk menyampaikan informasi, distribusi, dan negosiasi, sehingga memiliki peranan penting dalam pengalaman bersama customer. Channel sendiri ini memiliki fungsi untuk dapat meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan, membantu pelanggan dalam mengevaluasi harga produk, membuat membuat pelanggan membeli produk atau jasa, memberikan informasi harga produk, dan sarana komunikasi setelah pembelian dengan pelanggan. Jadi, di channel ini perlu, untuk menentukan sarana komunikasi yang ingin digunakan dalam proses bisnis, karena penentuan channels menjadi salah satu elemen penting keberhasilan sebuah bisnis. Eee, Maksudnya untuk channel sendiri ini gimana sih kayak kita untuk membranding suatu bisnis kita agar pelanggan itu tahu, mengenai bisnis kita. Kita perantaranya seperti promosi via via brosur atau internet atau sosial media dan sebagainya. Kemudian ada customer relationship, bahwa di sini adalah jenis hubungan yang terjalin antara pemilik bisnis atau yang mempunyai bisnis dengan customer atau pelanggan. Jadi, customer relationship ini dilakukan untuk menjalin kerjasama yang baik sehingga membangun kepercayaan dan mampu meningkatkan penjualan. Dengan itu perlu cara atau strategi seperti apa sih yang bisa digunakan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, karena jika pelanggan tidak dijaga hubungan baiknya, mereka bisa pergi dan tidak menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi, cara kita gimana sih, untuk membangun, customer relationship itu dengan cara apa, seperti itu. Kemudian ada revenue stream. Nah, di mana pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan atau organisasi dari setiap pelanggan. Karena pelanggan adalah sumber utama dan jantung dari model
modal bisnis, mohon maaf, modal bisnis. Jadi kita ini perlu memprediksi nih pendapatan yang diperoleh dari pelanggan dan harus dikelola dengan semaksimal mungkin. Pendapatan dilakukan dari harga penjualan, tawar-menawar, pelelangan, kenaikan pasar, dan manajemen penghasilan. Revenue stream ini lebih ke ini, pemasukan, lebih lebih tepatnya pemasukan. Nah, dari mana? Dari pelanggan itu sendiri. Terus pemasukan apa lagi nih yang kita dapatkan untuk bisnis kita? Misalnya dari bantuan dana APBN atau ada lagi semacam bantuan apa gitu. Yang penting, ada suatu pemasukan untuk bisnis kita. Nah itu, diletakkan di revenue streams. Kemudian ada key resource. Nah, key resource ini juga salah satu aset paling penting, bagi, perusahaan yang membuat model bisnis ini. Jadi di sini sumber daya yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan untuk menjalankan dan mewujudkan value proposition-nya. Sumber daya yang dimiliki untuk mengelola bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional. Sumber daya ini dapat membantu berjalannya key activities dan value proposition bisa diberikan kepada pelanggan. Lalu ada key activities, nah di mana key activities ini sendiri adalah, hal yang penting yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan sebuah bisnisnya. Jadi kita perlu memikirkan kegiatan yang berhubungan dengan produktivitas bisnis. Kegiatan ini juga merupakan tindakan yang paling penting untuk dijalankan agar perusahaan beroperasi dengan sukses dan dapat menghasilkan value proposition. Lalu ada key partnership, di mana ini adalah pihak-pihak yang dapat bekerja sama dengan, kita yang mempunyai bisnis. Jadi perlu dipikirkan dan menentukan pihak yang dapat bekerja sama dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efektivitas kerja, mengurangi resiko dan ketidakpastian dari pekerjaan. Jadi pihak yang terlibat seperti pegawai dan mitra yang bergabung dalam perusahaan untuk menjalani fungsinya. Nah, di sini lebih ke kerjasama ya, misalnya kita membutuhkan internet. Tentunya kita perlu jaringan telekomunikasi atau internet. Kita perlu nih kerjasama dengan pihak, jaringan atau pihak PT Telkom misalnya seperti itu. Atau, perlu ada makan siang daripada beli-beli terus, mending catering. Kita kerjasama dengan salah satu warung makan menjadikan catering, untuk bisnis kita. Itu juga bisa dianggap suatu kerjasama. Kemudian ada cost struktur. Nah, cost struktur ini biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan. Jadi biaya ini hal yang paling penting juga bagi perusahaan karena memperhitungkan dengan rinci biaya-biaya yang diperlukan untuk keperluan apa saja yang dikeluarkan. Biaya yang dibuat meliputi biaya produksi, pemasaran, dan pelayanan bisnis. Pengelolaan biaya yang benar dapat meminimalkan resiko kerugian. Jadi cost struktur di sini lebih ke pengeluarannya. Nah gitu, jadi pengeluaran apa sih eee, yang harus kita ini kan ya, apa, untuk dari produk dan jasa. Jadi dari produk dan jasa itu sendiri apa sih yang perlu ini kan, apa namanya, perlu eee, untuk meminimalkan resiko. Jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian, struktur sendiri ini seperti misalnya bukan hanya pengeluaran yang secara eksternal aja, tetapi pengeluaran secara internal pun juga seperti penggajian atau, semacam semacam, perekrutan apa yang membutuhkan dana. Akhirnya kita bisa menggunakan, biaya biaya dari, bisnis kita itu sendiri, seperti itu. Kemudian ada nih contohnya, contoh dari, jual beli mobil bekas. Nah, di sini bisa dilihat contoh dari jual beli mobil bekas, bahwa seperti yang tadi saya bilang bahwa customer segment memilih, yang untuk customer dari jual beli mobil bekas tentunya pasti yang mempunyai mobil bekas. Kemudian customer relationship-nya tentunya customer service, channel-nya tempat penjualan, position-nya harga kompetitif dan mobil bekas berkualitas, key activities-nya penjualan dan pembelian mobil bekas, perbaikan mobil, key resource-nya mobil bekas, key partner-nya bengkel mobil, konstrukturnya,
pembelian mobil bekas, spare part, jasa perbaikan mobil, dan revenue stream penjualan mobil bekas. Kemudian, nah kita masuk ke proses bisnis nih. Proses bisnis sendiri ini adalah kumpulan kegiatan yang mengambil satu atau lebih jenis input dan menciptakan output atau nilai untuk organisasi atau perusahaan. Nah, jadi, suatu kegiatan dan, proses, pekerja oleh sumber daya itu memiliki suatu proses bisnis. Ini salah satu contohnya di marketing sales, project management, accounting finance, human resource, ataupun IT. Sebenarnya masih banyak lagi. Jadi, marketing and sales ini sudah termasuk untuk mengembangkan produk, menentukan harga, mempromosikan produk kepada pelanggan, dan menerima pesanan pelanggan. Kemudian supply chain, meliputi pengembangan rencana produksi, memesan bahan baku, menerima bahan baku, produk manufaktur, menjaga fasilitas dan mengirimkan produk kepada pelanggan. Kemudian accounting and finance, di sini akuntansi keuangan untuk memberikan ringkasan data operasional dalam laporan manajerial dan juga bertanggung jawab untuk tugas seperti mengendalikan rekening, perencanaan dan penganggaran, dan manajemen kas. Lalu ada human resource, ini seperti proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi, dan kompensasi bagi karyawan. Lalu untuk, menjalankan proses bisnis kita, kita perlu nih untuk mengetahui dulu bisnis proses life cycle agar, proses bisnis itu bisa menjadi terarah dan, teratur, efektif, dan efisien. Jadi ini adalah, gambar bisnis proses life cycle. Jadi, di sini dari, siklus BPM ini membantu kita untuk memahami peran teknologi dalam bisnis, bisnis proses, manajemen. Jadi, ini adalah suatu elemen utama dalam peningkatan proses bisnis. Tujuannya apa sih? Untuk memastikan bahwa proses bisnis ini yang dicakup oleh inisiatif BPM mengarah pada hasil positif yang konsisten dan memberikan nilai maksimum kepada organisasi dalam melayani kliennya. Untuk mengukur nilai yang disampaikan oleh suatu proses adalah langkah penting dalam bisnis proses manajemen. Nah, untuk penjelasannya bahwa proses identification ini adalah proses, identifikasi apa saja sih yang terlibat di dalam suatu organisasi. Outcome dari fase ini adalah daftar proses yang terdapat dalam suatu organisasi, baik proses utama maupun proses pendukungnya. Biasanya fase ini dilakukan bersamaan dengan pengukuran kinerja. Kemudian dari proses tersebut akan menghasilkan proses arsitektur dan diolah lagi menjadi proses discovery, di mana kondisi proses discovery ini adalah kondisi saat ini atau existing dari masing-masing proses didokumentasikan dalam bentuk as is process model. Jadi kita menggunakan tools yang namanya Bizagi untuk membentuk atau mendokumentasikan, proses bisnis yang saat ini terjadi itu seperti apa pada perusahaan atau organisasi, seperti itu. Kemudian kita analisis nih, dengan proses analisis dengan, masalah apa sih yang terkait dari proses yang diidentifikasi dan didokumentasi dalam waktu tertentu, dikuantifikasi menggunakan performance matrix. Nah, output dari fase ini adalah kumpulan masalah yang terstruktur serta dengan solusi penyelesaiannya. Jadi perlu dilihat, dari proses discovery dan proses identification, proses sebelumnya itu apakah ada, ada proses di mana dia itu tidak efektif atau tidak efisien, perlu dianalisis kembali apakah ini sangat tidak menguntungkan bagi pelanggan atau yang seperti apa, itu perlu analisis kelemahannya, gitu. Baru setelah kita sudah mendapatkan, analisis tersebut ada yang harus diubah, maka perlu proses redesign. Nah, di sini, proses redesign ini mengidentifikasi perubahan pada proses yang akan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dibahas pada, proses analisis, serta memungkinkan organisasi untuk memenuhi sasaran kinerjanya. Jadi opsi perubahan diidentifikasi dan dianalisa, serta dibandingkan dengan pengukuran kinerja. Output fase ini adalah to be proses model. Lalu, eee, untuk dari hasil tersebut menjadi to be proses model dan, dihasilkanlah proses implementation, di mana perubahan yang diperlukan untuk berpindah dari
model sementara sebelumnya ke model yang siap digunakan dieksekusi atau diimplementasikan. Jadi implementasi proses mencakup dua aspek, di mana manajemen perubahan organisasi dan otomasi. Lalu diperlukan, lagi setelah ini sudah diimplementasikan, perlu lagi kita cek apakah ini sudah benar atau tidak dengan proses monitoring and controlling, di mana proses ini didesain ulang itu sudah berjalan. Data yang relevan dikumpulkan dan dianalisis untuk memutuskan seberapa baik proses tersebut berkenaan dengan ukuran dan tujuan kinerja. Jadi hambatan-hambatan kesalahan berulang atau penyimpangan terhadap perilaku bisnis diidentifikasi dengan tindakan korektif dilakukan. Masalah-masalah baru kemudian mungkin dapat muncul dalam proses yang sama atau dalam proses lainnya, yang membutuhkan siklus untuk diulang secara berkelanjutan. Jadi, itu dari penjelasan mengenai bisnis proses life cycle, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekian dari saya dari penjelasan desain proses bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.